teman-teman, sebelumnya perkenalkan nama saya Ningka Maliah Nur. Saya di sini akan membahas terkait kasus yang terjadi pada Bank Senturi. Nah, kasus ini terjadi pada tahun 2009. Nah, pasti teman-teman juga sudah pada tahu ya. Sebelumnya, kita harus mengenal dulu nih sejarah Bank Senturinya seperti apa. Berawal dari merger beberapa bank, yaitu Bank Denpak, Bank Piko, dan Bank CIC, maka berdirilah Bank Senturi. Pada tanggal 6 Desember 2004, Bank Senturi disahkan oleh Menteri Hukum dan HAM. Mencuatnya kasus Bank Senturi sering dikaitkan dengan dampak krisis global yang menerpa lembaga keuangan dunia dan berdampak sistemik pada perbankan Indonesia. Namun, olah data Badan Penyelidik Keuangan menemukan bahwa kasus Bank Senturi sudah terendus sebelum terjadi krisis global. Hal ini menimbulkan kecurigaan adanya pengalihan isu, sehingga para nasabah dan investor menjadi maklum dengan kasus likuiditas akibat efek krisis global yang berdampak pada Bank Senturi. Hasil penyelidikan BPK menyebutkan bahwa Bank Senturi sudah cacat dari lahir. Pelanggaran yang terjadi berupa tingkat minimum CAR, rasio kecukupan modal, batas maksimal pemberian kredit, dan fasilitas pinjaman jangka pendek. Dari kejadian ini terlihat pihak Bank Senturi telah melakukan pembodohan publik dengan mengatasnamakan krisis global sebagai alasan untuk memenuhi kebobrokan di dalamnya. Meskipun Bank Senturi tergolong kecil, namun kejahatan yang dilakukan orang-orang di dalam bank ini termasuk luar biasa. Mereka bisa meyakinkan petinggi Menteri Keuangan, Bank Indonesia, LPS, JPSK, bahkan DPR RI, sehingga mengucurlah dana talangan sebesar 6,7 triliun. Besarnya dana talangan itu sungguh tidak masuk akal, sebab sekalipun Bank Senturi nanti berhasil diobati dan sehat kembali, paling-paling laku dijual hanya 2 triliun saja. Bayangkan berapa besar kerugian negara untuk bank yang satu ini. Tidak hanya kerugian negara begitu besar, tetapi pembohongan yang dilakukan pihak terkait dalam kasus pengucuran dana talangan Bank Senturi dinilai luar biasa. Dana talangan mengalir deras, tapi entah mengalir kemana, di mana diyakini masuk ke kantong pribadi oknum tertentu, terutama deposan besar. Dana talangan yang dikeluarkan kepada Bank Senturi ternyata juga dibawa lari oleh pemegang sahamnya, yang saat ini sudah berada di luar negeri. Dalam kasus ini juga terjadi ketidakadilan. Nasabah-nasabah kecil tidak bisa mendapatkan uangnya kembali, sementara nasabah besar, salah satunya Budi Sampurna, yang konon memiliki dana 1,8 triliun, malah dengan mudah mengambil dananya. Berdasarkan kasus tersebut, maka dapat dianalisis. Hal ini terjadi karena kurangnya sistem pengendalian manajemen yang baik. Baik pengendalian tindakan, pengendalian personil, maupun pengendalian budaya. Dalam Bank Senturi tersebut, sehingga terjadi permasalahan dalam segi likuiditas pada bank tersebut. Selain itu, kurang ketat pihak BI dalam melakukan pengawasan dan penegasan gejala awal ketika pihak Bank Senturi melakukan penyelewengan. Ketika hal itu ditindaklanjuti secara tegas dan diberikan pengarahan serta kerjasama yang baik pada baik pihak Bank Senturi, Bank Indonesia, LPS, dan nasabah, mungkin Bank Senturi tidak akan menjadi bank yang gagal. Terima kasih.